Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang akan menampilkan video tentang prasangka dan diskriminasi sosial. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, selamat datang di video edukatif kami yang membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu prasangka dan diskriminasi sosial. Pernahkah kamu merasa dinilai bukan berdasarkan siapa dirimu, melainkan dari kelompok mana kamu berasal, atau mungkin tanpa sadar, kamu sendiri pernah menilai seseorang hanya karena latar belakangnya? Di video ini, kita akan membahas apa sebenarnya penyebab prasangka, mana yang mitos, atau mana yang fakta. Dan paling penting, bisakah prasangka benar-benar hilang? Mari kita saksikan bersama. Hai Arif, aku udah duduk di sini Kak, kita kan satu kelas. Boleh, silakan. Oke, makasih. Kamu lagi ngerjain tugas sekolah ya? Aku belajar juga ngerjain bareng. Orang dari daerah itu biasanya susah diajak kerjasama. Mending aku kerja sendiri saja deh. Arif, kenapa kamu kayak menghindar ini? Dia baik ya? Bukan apa-apa. Cuman kayaknya susah ngobrol sama orang dari sana. Dulu ada teman saya. Kamu tahu nggak? Itu namanya prasangka. Arif, itu nggak adil buat Dini. Prasangka? Aku kan cuma agensi, bukan diskriminasi. Nah, teman-teman, apakah yang dilakukan Arif itu wajar? Apakah prasangka itu memang naluri manusia yang tidak bisa dihindari? Mari kita dengarkan penjelasan dari edukator kita. Terima kasih narator. Baik teman-teman, apa yang kita lihat tadi adalah contoh nyata dari prasangka implisit, yaitu prasangka yang tidak kita sadari. Metode pertama, prasangka itu naluri bawaan manusia tidak bisa berubah. Wah, berarti kita memang ditakdirkan punya prasangka dong. Fakta ilmiahnya justru sebaliknya. Menurut Golden Alport dalam bukunya The Nature of Prejudice tahun 1954, prasangka bukan bawaan genetik, melainkan hasil dari pola belajar, sosialisasi, dan pengalaman. Artinya, apa yang dipelajari bisa pula dihapus melalui pembelajaran baru. Mitos kedua, hanya orang jahat yang mempunyai prasangka. Tapi Arif bukan orang jahat, dia cuma hati-hati. Tepat sekali. Setiap manusia punya memiliki prasangka implisit, prasangka yang tak disadari. Greenwald dan Banerjee tahun 1995 mengembangkan implicit association test yang membuktikan bahwa hampir semua orang memiliki bias tersembunyi. Bahkan mereka yang merasa dirinya tidak rasis atau tidak diskriminasi sekalipun. Terus yang ketiga, cukup diberitahu bahwa diskriminasi itu salah, maka orang akan otomatis berubah. Oh, jadi tidak cukup kalau kita cuma sekadar diceramahi. Betul, perubahan sikap membutuhkan lebih dari sekedar informasi, perlu pengalaman langsung, interaksi bermakna, dan proses refleksi emosi. Ini yang disebut Alport sebagai konteks hipotesis. Kontak langsung yang setara dan komparatif antar kelompok adalah kunci pengurangan prasangka. Tidak terlupakan, diskriminasi berdampak nyata pada kesehatan. Menurut Williams dan Muhammad tahun 2009, individu yang mengalami diskriminasi secara berkelanjutan, mengalami stres kronis, kecemasan, depresi, bahkan menghindari layanan kesehatan karena takut dibuat tidak adil. Wah, ternyata prasangka bukan cuma soal perasaan ya, tapi bisa juga berurusan kesehatan. Tepat sekali. Itulah mengapa kita sebagai calon tenaga kesehatan harus peka terhadap istri ini. Arif, gimana kalau kita coba kerjain tugas ini? Aku yakin kamu bakal lihat sendiri penilaian kamu sebenarnya itu tidak benar. Iya, nggak apa-apa kok, Arif. Kita mulai dari awal ya. Aku senang bekerja sama dengan kamu.
Baik, inilah yang disebut konteks hipotesis. Pertemuan langsung yang tulus, setara, dan kooperatif terbukti efektif mengurangi prasangka. Ketika Arif dan Nini benar-benar saling mengenal, dinding prasangka itu mulai runtuh. Selain itu, ada pendekatan lain yang bisa kita terapkan. Yang pertama, tingkatan empati. Coba bayangkan diri kita berada di posisi orang yang didiskriminasi. Ini yang disebut Daniel Batson dalam Empathy Based Approach tahun 2011. Yang kedua, kenali bias implisit kita sendiri. Refleksi diri adalah langkah pertama perubahan. Yang ketiga, ada dukungan lingkungan yang inklusif, baik di kampus, komunitas, maupun dalam program promosi kesehatan yang kita rancang kelak. Jadi, apakah prasangka bisa dihilangkan? Jawabannya iya, bisa. Asalkan ada kesadaran, kemauan, dan tindakan nyata. Prasangka bukan takdir. Prasangka adalah pilihan yang bisa kita ubah. Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk menjadi agen perubahan yang inklusif dan berempati. Sampai jumpa.